Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bioteknologi modern di bidang kesehatan atau medis, yaitu pembuatan vaksin. Bagaimana langkah-langkah pembuatan vaksin? Seperti apa vaksin itu? Simak video berikut ini. Saat ini, dunia sedang dilanda pandemi global akibat mewabahnya COVID-19. COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Indonesia baru-baru ini memiliki penambahan jumlah kasus positif corona yang sangat signifikan, dengan kasus harian mencapai 24.000 dengan total kematian sebanyak 500 orang per hari. Pemerintah berupaya dengan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menekan angka COVID supaya turun dan habis. Seperti menerapkan protokol kesehatan yang awalnya 3M menjadi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas dan juga interaksi. Bahkan saat ini pemerintah sedang melakukan program vaksinasi COVID-19 di daerah seluruh Indonesia. Vaksin merupakan bagian dari ilmu bioteknologi modern di bidang medis atau kesehatan. Bioteknologi modern ini merupakan jenis penerapan bioteknologi yang sudah menggunakan teknologi mutakhir dan menggunakan beberapa teknik yang berkaitan dengan rekayasa genetik. Bioteknologi modern biasanya menggunakan cara memanipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja namun dapat dikendalikan. Vaksin merupakan produk bioteknologi berupa siapan antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memicu produksi antibodi sehingga terbentuk sistem kekebalan tubuh. Vaksin dapat mengurangi resiko terpapar penyakit akibat infeksi dari virus ataupun bakteri. Banyak penyakit menular yang sebelumnya bertanggung jawab atas jutaan kematian, namun dapat dikendalikan melalui vaksinasi. Beberapa seperti cacar, tetanus, dan polio, bahkan kini sedang diupayakan penanganan COVID melalui vaksinasi. Bagaimana cara vaksin bekerja dalam tubuh kita? Simak video berikut ini. Cara kerja vaksin dalam tubuh manusia. Bagaimana sih kerja vaksin dalam tubuh kita? Vaksinasi adalah cara yang efektif, simpel, dan aman untuk melindungi kita dari penyakit berbahaya sebelum terkena penyakit tersebut. Vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi-infeksi khusus dan membuat sistem imun kita menjadi lebih kuat. Cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah vaksin mengenali kuman yang datang seperti bakteri dan virus. Kemudian vaksin akan menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita. Lalu, vaksin ini akan mengenali penyakit dan bagaimana melawannya di masa depan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas beberapa teknik dalam pembuatan vaksin. Yang pertama adalah viral vektor vaksin. Nah, viral vektor vaksin merupakan vaksin yang menggunakan virus yang aman yang telah dimodifikasi. Nantinya, gen suatu virus dimasukkan ke dalam DNA adenovirus yang berfungsi sebagai vektor dalam vaksin ini. Nah, vaksin ini mengandung protein spike yang nantinya akan mengirimkan ke dalam sel setelah diinjeksi. Sel-sel tersebut akan membuat protein lonjakan dan menyajikannya ke dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah inaktif vaksin. Inaktif vaksin ini berasal dari virus yang telah dilemahkan. Nah, virus ini dilemahkan dengan menggunakan bahan kimia yang bernama beta-propiolakton.
beta-propiolakton ini yang nantinya akan mengubah materi genetik dari virus tersebut. Akan tetapi, inaktif vaksin ini menghasilkan kekebalan tubuh yang lemah daripada yang lainnya, sehingga dalam pengembangannya perlu ditambahkan zat adjuvan, yaitu zat yang berfungsi untuk memperkuat dan memperpanjang respon kekebalan tubuh terhadap vaksin. Yang ketiga adalah vaksin protein subunit. Nah, vaksin protein subunit ini menggunakan sebagian protein dari suatu virus. Nah, vaksin ini mengandung protein S yang mana ketika sistem kekebalan tubuh kita sudah mengenali protein S ini, maka akan terbentuklah antibodi dan juga sel darah putih pertahanan. Nah, vaksin ini dapat berupa protein utuh, fragmen protein, atau banyak molekul protein yang dikemas dalam bentuk partikel nano. Dalam pengembangannya, vaksin ini juga ditambah adjuvan agar sistem kekebalan tubuh yang terbentuk semakin kuat. Yang keempat adalah genetik vaksin. Nah, genetik vaksin ini mengandung sebagian materi genetik yang berasal dari suatu virus. Nah, materi genetik ini bisa berupa DNA ataupun RNA. Nah, DNA ataupun RNA ini akan membentuk protein spike, di mana protein spike ini akan memicu terciptanya antibodi dan juga kekebalan tubuh yang lebih tahan lama dengan bentuk sel T dan juga sel B. 4 teknik di atas merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan vaksin virus SARS-CoV-2. Vaksin yang menggunakan teknik viral vector vaksin adalah vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh University of Oxford. Yang menggunakan teknik inaktif vaksin adalah vaksin Sinovac dan Sinopharm. Yang menggunakan teknik protein subunit adalah Novavax, dan yang terakhir genetik vaksin di sini pada virus SARS-CoV-2 menggunakan mRNA, dan vaksin yang dihasilkan adalah BioNTech. Uji vaksin ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu dilakukan uji keamanan dan imunogenisitas vaksin pada beberapa orang yang resikonya rendah, umumnya yaitu orang dewasa, muda yang sehat. Nah, selain itu juga di fase pertama ini untuk menguji tolerabilitas terhadap vaksin. Nah, untuk jumlah vaksin yang diproduksi sendiri yaitu sekitar 100 sampai 1000. Pada uji klinis fase kedua ini dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin. Nah, contohnya adalah potensi munculnya efek samping di dalam tubuh kita atau respon imun terhadap tubuh kita, serta untuk menentukan dosis optimal sehingga bagus untuk digunakan di dalam tubuh. Selain itu juga menentukan jadwal pemberian vaksinasi kembali. Nah, untuk jumlah produksi vaksin pada fase kedua itu yaitu sekitar 100 sampai 1000. Kemudian pada fase ketiga ini yaitu digunakan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin dengan melibatkan populasi yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, untuk produksi vaksin ini yaitu jumlahnya 1000 sampai 10.000. Nah, setelah itu melakukan submission, dibuat surat permohonan izin edar dari Badan POM, serta kita melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh Badan POM. Nah, untuk yang terakhir yaitu introduksi, di mana introduksi vaksin baru artinya melibatkan kegiatan sampai vaksin tersebut mendapat izin edar di pasaran untuk digunakan.